bisa bawa ke rumah sakit, pemeriksaan oleh tim dokter, apa yang disarankan sama tim dokter untuk kesehatan ayah saat itu? Ya jangkau pola makan. Sudah ada dan dimulai, Ran. Oke, silakan dimulai. Nggih, Bu, tunggu sebentar. Ngapunten, ini cara berbagi screen bagaimana ini? Tanda panah, ini apa? Hostnya yang bisa. Oh, hostnya, Bu, ya? Oke. Ya itu, Bu. Iya, apa ini? Cara biar dia jadi host itu. Oh, Makanya hostnya Bu Anis. Titik 3 di pojok itu mungkin kalau di HP. Oh ya. Titik 3 bagikan layar. Bagikan layar.
layarnya sudah nggak ini? Nggih sampun. Tes satu. Nggih, saya minta izin untuk memulai nggih. Nggih monggo dimulai. Nggih, terima kasih Bu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngapunten mau tanya untuk apa namanya itu kameranya ini bisa nama mboten? Belum ada ya? Kamera apa maksudnya? Kamera yang ke ini webcam itu, Bu. Yang di laptop itu. Belum muncul ya? Belum. Oh, oke. Okay. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya aja. Oh, oke. Okay. Tes. Iya. Terima kasih. Jadi makalah yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Ibtidaiyah. Di sini ada Mas Andi, saya sendiri, dan Mbak Nurul Azizah Pristi. Sebelumnya saya mohon maaf karena minggu yang lalu saya jadi pemateri di Ramadan ceria di sekolah. Jadi ngapunten tidak bisa mengikuti. Langsung saja yang kedua, rumusan masalah nih. Jadi pada makalah kali ini yang kita bahas tidak banyak, hanya kurang lebih 2 ini. Yang pertama adalah menjelaskan langkah-langkah pemilihan materi pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah rumusan materi pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Tujuan penulisan makalah adalah Adapun tujuan dari makalah ini adalah menjelaskan setiap langkah-langkah pemilihan dan perumusan materi pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Ini sebelumnya saya mau sedikit memberikan pandangan, ya, serang pandang. Jadi mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah yang dimaksud untuk memberi motivasi, bimbingan, pemahaman, kemampuan, dan penghayatan terhadap isi yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai perwujudan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Kalau di sepengetahuan saya di sekolah Muhammadiyah itu biasanya disingkat dengan ismubah. Jadi itu ada al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Di situ masuk Al-Quran Hadis, ibadah syariah, akidah akhlak, tarikh Islam, bahasa Arab, dan yang terakhir kemuhammadiyahan. Itu yang di sekolah Muhammadiyah. Selanjutnya, jadi
Jadi mata pelajaran Al-Quran Hadis, di sini mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah yang dimaksud untuk memberi motivasi dan selanjutnya seperti itu. Langkah pemilihan materi Al-Quran dan Hadis. Untuk memilih tujuan pembelajaran Al-Quran, Hadis dengan baik, maka perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kepentingan siswa, bukan guru. Titik tolak adalah perubahan tingkah laku setelah proses pembelajaran. Jadi, objek yang kita garap itu adalah siswa, ya. Jadi titik orientasinya adalah murni kepentingan siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Yang selanjutnya dinyatakan dengan kata kerja operasional, yaitu menunjuk pada hasil perbuatan yang dapat diamati dan diukur hasilnya dengan alat ukur tertentu. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah masuk di dunia pendidikan akan akrab dengan yang namanya kata kerja operasional. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang teori Bloom, itu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau kognitif itu area rasio atau pikiran, afektif itu sikap, psikomotor itu praktek atau kemampuan. Jadi masing-masing dari ketiga itu diwakili oleh kata kerja operasional. Contohnya biasanya di RPP itu ada kata menyebut atau menyebutkan, menjelaskan, menerapkan, seperti itu. Ini selanjutnya 4 langkah yang perlu ditempuh. Yang pertama, mengidentifikasi standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD untuk KTSP. Jadi kalau KTSP itu kompetensi inti itu biasanya disebut standar kompetensi atau SK. Selanjutnya, dan kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD untuk kurikulum 2013 dulu yang menjadi acuan rujukan pemilihan materi pembelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang keempat, memilih materi yang sesuai dan relevan dengan SK dan KD ataupun KI dan KD yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dan yang terakhir, memilih sumber materi pelajaran. Di sini saya membawa contohnya sedikit. Semoga bisa dilihat dan dipahami. Mulai dari sini. Ini contoh KI dan KD pelajaran Al-Quran Hadis dari SD Muhammadiyah. Itu KI 1 itu sikap spiritual, menerima dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, kompetensi KI 2, sikap sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan selanjutnya. Ini langsung ke ini. Langsung ke
KI 3, pengetahuan. Jadi kata kerja operasional itu seperti ini. Memahami, kalau di KI 4 ini menyajikan, nah, mengetahui, melafalkan. KI 3, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 itu tentang keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, di sini teman-teman, KD-nya 3.1 mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokat atau tanda baca Al-Quran dengan benar. KD-nya 4.1 melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Jadi setelah mengetahui huruf-huruf hijaiyah, selanjutnya dia mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan tanda baca Al-Quran secara lengkap. Yang kedua, mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai makhorijul huruf. Lalu KD-nya 4.2 melafalkan huruf-huruf hijaiyah bersambung sesuai makhorijul huruf. Ini kalau kelas 1 masih dalam tahap seperti ini, belum sampai terlalu mendalam. 3.3 memahami di dalam Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Asr. Terus KD-nya 4.3 melafalkan. Ananda mampu melafalkan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Asr dengan tartil. Selanjutnya ini memahami makna surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Asr. 4.4 menunjukkan hafalan. Jadi setelah memahami, Ananda mampu menunjukkan hafalannya, baik itu di depan ustadz atau ustazah atau disemak dengan temannya. Seperti itu. Untuk langkah pemilihan materinya ada enggak, Mas? Contohnya? Oh ini. Kalau itu tadi kan SKKD. Iya. Maksudnya disebutkan contohnya langsung dari 4 langkah ini ya, Bu? Jadi teman-teman, sebenarnya untuk langkah itu banyak versi ya, tapi yang saya temukan itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk KTSP KIKD kurikulum 13 dulu menjadi acuan rujukan pemilihan materi pembelajaran. Jadi memang kita sebagai guru itu tidak bisa terlepas dengan yang namanya acuan yang sudah ada seperti RPP, silabus, dan kalau misalnya kita lengkapi dengan yang lain, itu akan bagus ya. Jadi administrasi pendidikan itu penting. Jadi setiap guru harus sudah ada bekal RPP, silabus, dan sebagainya. Nanti dilengkapi dengan metode-metode tertentu misalnya. Selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Jadi digolongkan atau dibagi jenis-jenis materi bahan ajar. Misalnya ada materi yang
kita sampaikan dari aspek kognitifnya, dari aspek pikiran atau rasionya. Lalu ada yang dari sisi afektif atau sikap, dan psikomotor yang praktek. Ya, yang praktek itu seperti itu tadi, yang di contoh yang di KIKD itu. Seperti menunjukkan hafalan, menyajikan makna, melafalkan, itu yang psikomotor. Untuk yang sikap, biasanya lebih ke misalnya kandungan dari surat, apa yang bisa dia tampilkan. Misalnya sikap jujur, amanah, bertakwa, beriman kepada Allah, seperti itu. Kalau yang kognitif, itu dari segi pengetahuan. Nah, itu seperti mengetahui huruf-huruf hijaiyah, mengetahui mana yang bersambung dan sesuai makharijul huruf. Itu yang aspek kognitif. Selanjutnya, memilih materi yang sesuai dan relevan dengan SKKD ataupun KIKD yang telah teridentifikasi sebelumnya. Jadi materi yang sesuai dan relevan kita cari, kita kembangkan, kita cocokkan. Misalnya dengan materi ini kita bisa sampaikan dengan bentuk apa, seperti itu. Kan metode pembelajaran itu kan banyak. Ada yang metode ceramah, metode tanya jawab, metode kuis, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memilih dan memilah. Kalau dengan materi A misalnya, kita sampaikan dengan metode apa, seperti itu. Lebih cocok dengan metode apa. Yang terakhir, memilih sumber materi pelajaran. Kalau sumber ini murni dari kemampuan atau sejauh mana seorang guru membaca dan menggali potensi mengajarnya. Jadi kalau seorang guru itu banyak membaca, banyak melihat referensi, insya Allah nanti pembahasannya akan semakin kuat. Tapi kalau gurunya itu malas membaca, bukunya itu hanya itu-itu saja, maka akan stagnan dalam pembahasan itu saja. Tidak bisa kuat. Jadi seorang guru itu harus memiliki sumber beragam bahasa. Mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Sudah dibuka pertanyaan. Oke, monggo. Saya mau tanya Mas, tadi kan menentukan materi yang relevan ya. Maksudnya caranya itu bagaimana kalau saya punya KD yang di KMM ya untuk tingkat madrasah 2.6 menjalankan sikap disiplin dalam belajar. Itu materinya ya apa? Langkah-langkahnya seperti apa untuk menentukan materinya? Terima kasih. Ya, itu kelas itu kelas berapa, Bu? Kelas 3. Kelas 3 pelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Kelas 3 pelajaran Al-Quran Hadis. Coba saya ini ya. Kelas 1.
atau gini aja Mas, jenengan pilih salah satu KD yang ada di situ terus jenengan jelaskan aja cara mendapatkan materi apa? Cara memakai materinya itu untuk menentukan indikatornya aja. Ya ini Sama minta kalau ya. Ini apa di grup? Ini contohnya ini Mas Abdurrahman. Ya, ini KIKD-nya ini apa? Ismubanya Muhammadiyah Kerembung. ya Bu, Minta di-share di grup ini filenya ini gitu. Untuk nanti saya kasihkan contoh juga. oh oke. Untuk yang penanya tadi kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan pada presentasi tadi ya. Nggih. Saya ambil contoh ini aja deh. Ini pada syariah. Iya enggak apa-apa Mas, ada contohnya gitu. Enggak harus Al-Qur'an hadis, pokoknya contoh salah satu contoh KD di situ ya. Iya. Ini pelajaran ibadah syariah kelas 1 KI 3 pengetahuan itu memahami rukun Islam, mengetahui maknanya. Selanjutnya melafalkan rukun Islam, ini KI 4-nya. Kalau dari semua ini itu sebenarnya sudah dikonsepkan secara umum di RPP. Terus dari MKKS atau KKG, misalnya KKG dari guru-guru Ismuba atau PAI itu biasanya dikembangkan, terus nanti setelah dikembangkan itu nanti dikoreksi oleh waka kurikulum. Biasanya kalau di sekolah saya seperti itu, dikembangkan oleh masing-masing gurunya, habis itu dikoreksi oleh waka kurikulum. Nanti mengetahuinya kepala sekolah. Kalau step-stepnya ya seperti yang sudah saya presentasikan yang di ini, 4 langkah yang perlu ditempuh, ya kurang lebih seperti ini. Jadi patokannya dari RPP itu sudah ada, tinggal dikembangkan item-itemnya seperti itu. Yang lain monggo. Atau ini pemateri selanjutnya kalau misalnya akan tampil. Mas, maaf ya, jangan kan guru ya. Maksud saya, tolong diberikan contoh yang jenengan lakukan dari KD itu. Kalau jenengan mau bikin materi itu, tolong diberikan contoh gitu loh maksud saya. Materi yang relevan. Iya. Kalau dari saya biasanya, kalau secara umum di sekolah Muhammadiyah itu sudah ada buku pegangannya, gitu. Jadi di buku pegangannya itu sudah lengkap sesuai dari mata pelajarannya. Tapi biasanya setelah saya merujuk di RPP,
Nah, seperti ini. Habis itu nanti saya tambahkan lagi dari buku-buku yang saya baca selain dari buku pegangan dari sekolah. Seperti itu. Misalnya ini ya, memahami perilaku mensucikan hadas, najis, dan istinja. Nah ini kan kalau dikembangkan kan banyak sekali. Kalau hadas, ini definisinya banyak. Ulama juga banyak, tapi nanti disimpulkan. Yang sekiranya untuk Ananda, untuk ini kelas 1, itu dapat dipahami dengan baik dan tidak terlalu panjang. Najis apa, istinja, bersuci itu apa. Itu. Jadi setelah saya mendapatkan gambaran LPP, habis itu dikembangkan. Setelah itu dikembangkan lagi dengan buku-buku yang saya baca sendiri di luar dari buku pokok dari sekolah. Sebenarnya kalau dari buku pokok itu sudah mencukupi, tapi nanti kalau hanya mengandalkan buku pegangan saja itu tidak berkualitas atau kurang kuat. Jadi ditambahkan dengan buku-buku yang kita baca secara pribadi. Sampun presentasinya. Ibu sampun. Oke, terus kalau ini presentasinya sudah, nanti saya sempurnakan di akhir, saya kasih contoh-contoh, terus kemudian saya kepingin melihat makalahnya. Karena makalah ini syarat kelulusan dari UTS ya. Makalahnya itu tidak boleh plagiasi dan maksimal hasil turnitinnya itu 20% unplug-nya ya. 20% plug-nya. Seperti itu. Terus kemudian jenengan tayangkan dulu makalah, karena ini nanti kedepannya dibuat buku ya, jadi harus benar-benar benar. Ini Bu, saya mau bertanya. Untuk tes unplug itu di mana? Di Shopee aja saya... dicekkan di di Shopee ada kok. Soalnya saya juga ini masih biasanya pakai plugin itu juga bisa. Dalam pakai yang di Google itu loh Bu, plugin main itu akurat nggak Bu Nika? Kalau plugin di online di Google itu iya bisa. Takutnya nanti dicek di Google unplug-nya sedikit, tapi ternyata dicek di Turnitin itu banyak. Jadi nanti khawatirnya enggak akurat. yang jadi patokan websitenya apa Bu namanya atau aplikasinya? Banyak versi banyak versi. Ini pakai Turnitin itu. Turniti. Nggih.
Turnitin. Itu Bu, kalau Turnitin kemarin saya nyoba itu harus verifikasi dulu. Susah soalnya. Gitu gimana? Verifikasi gimana maksudnya? Harus ada verifikasi. Iya, Nah, Google-nya makanya nggak bisa. Oke. makanya kan ini apa beli di Shopee gitu nggak apa-apa. Kan ini apa 6 kali paketan ya 6 kali cek itu cuma 4.000. 4 kali cek. 6 kali cek. Nah, Apa kalau ini Bu ya? dalam Turnitin. nggih. Nah, itu kan biasanya itu perusahaan atau apa yang membuat imitasi berbayar kan Zoom itu kan ada yang kayak Zoom ya. Zoom itu ada yang apa premium seperti itu. Bu Nisa izin presentasi sekarang Bu, soalnya ini waktunya itu aja. 2 kelompok tak ini? Enggak 1 kelompok aja? Sama kelompok 4 Bu. Oh, Iya, begitu. sama kelompok 4. Oh, ya ampun. Tak kira 1 kelompok aja. Ini tinggal dipaste di sini gitu ya. Coba aja dengan masalah teknis. Yang penting ini apa 20% hasilnya Oh, maksimal. gitu. Oh, nanti saya coba sendiri biar Oke. gitu. Terus juga pakai Mendeley. Sumber-sumbernya itu juga harus jelas. Nah, itu waktu itu saya baru belajar tapi belum memahami itu, Bu. Oke. Mendeley. Jadi itu nanti syaratnya ini apa kelulusan UTS. Kalau masih unplug-nya di atas 20%, ya nanti saya suruh merevisi. Terus kemudian ini apa template-nya harus sesuai gitu kan. Kemarin itu pakai Mendeley yang American style gitu. Terus jurnalnya atau sumber-sumbernya itu 5 tahun terakhir. Iya. Gitu. Oke pun cukup itu saja. Mbak Fitri Alfian nih, judulnya apa Mbak jenengan? Perumusan indikator Bu. Perumusan indikator, nggih pun. Nggih diakhiri dulu Mas Abdurrahman. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, membikin makalah dan ini apa presentasi sama membikin RPP ini kan banyak nggih. Maksudnya ini apa berat, bukan berat sih, tapi ini kan kelompokan. Jadi jenengan bisa bagi tugas, siapa yang bikin RPP, siapa yang bagian cek Turnitin, siapa yang membikin makalah gitu. Jadi biar nggak berat karena itu kan makalah itu dibuat ini apa untuk UTS agar lulus semua. Oke, bagi tugas jangan sampai dikerjakan sendiri terus yang menikmati nilainya 3 orang atau 4 orang, jangan sampai gitu. Dibagi, nanti ada revisi. Oke, silakan Mbak Fitri Alfiani untuk mempresentasikan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya bisa terdengar ya, teman-teman? Oke, sudah bisa jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perumusan indikator dengan anggota Anismawati dengan NIM akhir 18, Fitri Alfaini dengan NIM akhir 17, dan Maria Urfah dengan NIM akhir 30.
Sebelum ke langkah-langkah perumusan indikator, kita akan menjelaskan tentang pengertian indikator atau biasa kita sebut dengan IPK, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku. Perilaku ini mencakup 3. Yang pertama, sikap atau kita maksud dengan ranah afektif. Yang kedua, pengetahuan atau ranah kognitif. Yang ketiga, keterampilan atau ranah psikomotorik. Jadi, indikator ini merupakan tanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan siswa mengenai sikap, pengetahuan, serta keterampilan mereka. Ada perubahan dari yang semula belum memahami menjadi memahami dan seterusnya. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis indikator. Jenis-jenis indikator ada 3. Yang pertama, indikator penunjang, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Yang pertama yang harus kita bahas adalah indikator kunci. Mengapa indikator kunci? Karena indikator kunci ini merupakan indikator yang ingin dicapai oleh kompetensi dasar. Jadi, yang menjadi kompetensi minimal adalah indikator kunci ini, bukan indikator penunjang. Karena indikator kunci ini sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai atau targetnya itu di indikator kunci ini yang harus dicapai oleh kompetensi dasar itu di indikator kunci. Yang kedua, indikator penunjang. Indikator penunjang ini indikator yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami indikator kunci. Dan yang ketiga, ada indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini bisa diterapkan ketika pendidik merasa peserta didiknya cepat dalam menerima indikator kunci sehingga mereka bisa mulai menerapkan indikator pengayaan ini. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah perumusan indikator dalam ranah kognitif. Karena seperti kita ketahui tadi, pengertian indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini kita akan membahas tentang ranah pengetahuan atau ranah kognitifnya. Selanjutnya kita membahas dimensi pengetahuan. Nah, di sini kita membahas tentang pengetahuannya. Kita akan memberikan contoh di dimensi pengetahuannya. Untuk dimensi pengetahuan ini akan dijelaskan oleh Bu Ulfa. Silahkan Bu Ulfa. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menjelaskan dimensi pengetahuan itu ada 4 macam. Yang pertama, dimensi faktual. Karena pidana merupakan kata kerja operasional yang bersifat konkret. Setuju dengan berpikir Mohon maaf teman-teman, Bu Ulfa sedang sakit. Mungkin bisa saya gantikan, nggak apa-apa Bu Ulfa? Nggak apa-apa, Fitri, saya aja nggak apa-apa. Maaf suaranya ya gini, posisi sakit pun bisa. Termasuk dimensi faktual tersebut ini termasuk ranah kognitif C1. Selanjutnya dimensi konseptual. Dimensi konseptual ini berupa penjelasan karena masuk ranah kognitif C2. Selanjutnya dimensi yang ketiga yaitu dimensi prosedural. Dimensi prosedural ini dimensi yang satu tingkat di atas, bersifat berpikir tingkat tinggi, yaitu merupakan pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan prosedur atau langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya dimensi yang keempat yaitu dimensi metakognitif. Pada tingkatan ini peserta didik diharuskan difokuskan
untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan pemikiran. Ini termasuk ranah kognitif C4. Selanjutnya, ini taksonomi Bloom. Ini merupakan tabel C1 sampai C6 dari kata kerja yang dapat diterapkan pada rumusan indikator. Seperti itu. Jadi di sini dari C1 menyebutkan, C2 menjelaskan, C3 menerapkan, dan sampai C6. Dan selanjutnya akan membahas kompetensi dasar, di mana ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anismawati. Terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah perumusan indikator. Langkah-langkah perumusan indikator ini kita harus memiliki satu, kita harus sudah ada KD-nya, kompetensi dasar. Yang kedua, kata kerja operasional yang dari teori Bloom. Yang ketiga, kita harus memiliki kertas untuk sebagai catatan membuat indikator. Di sini kita akan memberikan contoh cara menentukan indikator dengan di tingkat madrasah ya. Di tingkat madrasah, KD-nya dapat kita lihat di Kementerian Agama RI nomor 182 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Kita akan mencoba membuat indikator dari KD 3.6. Seperti yang kita ketahui bahwa indikator itu berkembang dari kompetensi dasar. Jadi, dari kompetensi dasar itu, untuk mempermudah kita dalam penyusunan indikator, kita harus menyusun materi-materi terlebih dahulu. 3.6, indikatornya memahami hukum bacaan matobi'i. Nah, di sini kita menentukan materinya pertama, arti dari bacaan matobi'i. Yang kedua, sebab hukum bacaan matobi'i. Ketiga, membaca Al-Quran dengan hukum bacaan. Membaca Al-Quran dengan hukum bacaan matobi'i. Yang keempat, menentukan ayat yang menunjukkan bacaan matobi'i. Kemudian kita masukkan kata kerja operasionalnya. Yang pertama, menyebutkan. Kita memakai menyebutkan. Kenapa menyebutkan? Karena menyebutkan ini merupakan kata kerja operasional ranah kognitif C1 dari arti ini yang bersifat faktual dan masuk di dimensi faktual. Yang kedua, menjelaskan. Di sini mengandung dimensi konseptual, di mana dimensi konseptual itu masuk dalam ranah kognitif C2. Yang ketiga, kita menggunakan kata kerja operasional, menerapkan. Menerapkan ini merupakan indikator kunci. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa indikator kunci menjadi target pencapaian siswa.
yang kita ketahui di dalam KDA kita adalah menerapkan. Jadi di sini sudah sebagai kompetensi minimal yang harus dipahami oleh siswa. Ketika siswa itu mampu memahami indikator penunjang, Indikator kunci. maaf ya, ketika siswa itu mampu memahami dari indikator penunjang ini, maksudnya tidak hanya memahami indikator penunjang saja, itu belum cukup. Jadi harus sama-sama. Ketika kompetensi dasar bersifat C3, otomatis indikator kuncinya juga bersifat C3 atau di atasnya. Karena sifat indikator ini bersifat hierarki, yaitu berurutan dari rendah ke atas. Selanjutnya yang keempat, kita memakai kata kerja operasional menentukan. Ya, di sini menentukan ayat yang menunjukkan bacaan matobi'i. Ini juga masuk ranah kognitif C3. Jadi masuk dalam indikator pengayaan. Sampai di sini presentasi kita. Mungkin ada yang mau bertanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin ada teman-teman yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Atas hasil presentasi kami. Cukup jelas, nggih. Jika ada yang bertanya, silakan. Ini Bagaimana teman-teman? ya judulnya itu tentang indikator, nggih. Rumusan Nggih. indikator apa langkah pemilihan indikator? Perumusan indikator. Rumusan indikator. Indikator. Jadi tahapan-tahapan kita dalam ini menjalankan pembelajaran itu persiapannya itu adalah identifikasi SK dan KD. Ya, pertama ini berurutan. Setelah kita menentukan KIKD, terus kemudian di breakdown untuk menentukan indikator, langkah-langkah menentukan indikator. Nah, setelah indikator baru rumusan materi yang itu tadi, cara-cara pemilihan materi. Nah, sekarang juga itu yaitu tentang indikator. Cara-caranya itu tadi sudah dijelaskan. Kalau yang Mas Abdurrahman tadi itu sudah ada langkahnya, langkah-langkah pemilihan materi, cuma ini belum detail di contohnya. Contoh-contohnya tadi itu masih di KIKD, tapi untuk materinya itu masih belum. Nah, ini langsung tahapan ke sini itu sudah bagus, ada indikator tahapan-tahapannya. Kalau sudah ditentukan kayak Bu Anismawati itu tadi di slide terakhir, itu kita sudah secara tidak langsung sudah bisa menentukan materi. Coba ditayangkan lagi Bu Anismawati yang slide terakhir. Yeah. Nah, ini saya terangkan dulu ya, saya terangkan, tapi pakai slide-nya ini Bu Anismawati. Nah, ini 3.6 yaitu tentang memahami hukum bacaan matobi'i, memahami hukum bacaan matobi'i. Kemudian ini sudah ada indikatornya yaitu menyebutkan, menjelaskan, menerapkan, menentukan. Ini sudah kita ngambilnya itu dari taksonomi Bloom, gitu.
dari taksonomi Bloom. Nah, indikator ini nanti bisa, ini apa yang kita gunakan untuk mencari materi, menentukan materi, terus juga menentukan media, juga menentukan penilaian. Oke, saya ulang lagi, indikator yang sudah kita susun itu bisa dibuat untuk penentuan materi apa saja, kemudian untuk menentukan media pembelajaran apa, terus kemudian yang terakhir itu menentukan penilaian. Contohnya gini, ini sudah ketemu nggih, menyebutkan, menjelaskan, menerapkan, sama yang terakhir menentukan. Menyebutkan arti matobi'i, menjelaskan sebab hukum bacaan matobi'i, menerapkan menerapkan bacaan nggih, bukan menerapkan membaca. Nggih, ini nanti direvisi nggih. Menerapkan bacaan. Kalau membaca, menerapkan sama membaca ini kan sama-sama kata kerja operasional. Menerapkan bacaan Al-Qur'an dengan hukum bacaan matobi'i. Terus kemudian yang terakhir menunjukkan nggih. Menentukan ayat yang menunjukkan hukum bacaan matobi'i. Nah, ini dari sini ini kita sudah bisa melihat cara menentukan materinya tentang apa. Materi indikator pertama, coba materi apa? Materi ini apa? Teori tentang matobi'i, pengertian matobi'i. Nah, sudah ketemu kan nanti. Berarti kalau sudah menentukan indikator, jadi kita materinya adalah pengertian matobi'i. Terus materi yang kedua yaitu hukum bacaan mat. Sebab hukum bacaan mat yaitu fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhamma diikuti waw sukun. Itu nanti. Terus bisa diambil dari mana materi-materinya ini? Bisa diambil dari buku. Bukunya siapa? Boleh bukunya Kiroati, atau bukunya Umi, atau buku apa, itu sumbernya bisa boleh dari yang lain-lain, nggak harus satu. Itu nggih. Arti matobi'i dari ini apa? Dari tokoh yang bernama Pak Ahmad Dahlan, itu nggih, Pak Dahlan. Terus kemudian dari siapa gitu kan? Ini tentang teori matobi'i. Terus kemudian ini yang kedua, indikator yang kedua menjelaskan sebab hukum bacaan matobi'i. Kalau dari sini jenengan bisa menentukan materinya apa? Coba. Hukum bacaan matobi'i ini sudah. Nah, terus kemudian menerapkan bacaan Al-Qur'an dengan hukum bacaan matobi'i. Nah, ini karena teknis berarti mereka kita ngasih contoh ya, kita ngasih contoh bacaan-bacaan matobi'i itu apa, itu jenengan taruh di ini apa RPP tersebut, contoh-contohnya. Berarti kita ngambilnya di kutipan Al-Qur'an. Jenengan nyari Al-Qur'an yang ada matobi'inya. Terus ini menentukan ayat yang menunjukkan hukum bacaan matobi'i. Berarti ini jenengan mengutip Al-Qur'an, tulisan-tulisan Al-Qur'an yang banyak tentang matobi'inya. Seperti itu. Jadi ini sudah terjadi ini pemilihan materinya. Itu nggih. Yang dimaksud contohnya ini apa untuk Mas Abdurrahman tadi itu adalah langkah-langkahnya gitu. Terus sekarang lanjut ke ini apa penilaian. Tadi kan bagaimana cara menentukan ini apa materinya. Sekarang bagaimana cara menentukan media pembelajarannya. Nek menurut jenengan dari indikator ini media pembelajarannya pakai apa kira-kira? Dari indikator 1. Arti matobi'i, berarti medianya pakai apa? Pakai ceramah. Itu metode, Bu. Media itu ya benda-benda, alat, media audio visual sama visual. Pakai alat peraga, Bu. Bisa alat peraga ya, tentang pengertian matobi'i ini. Nanti disesuaikan dengan sekolahannya. Kalau
memungkinkan pakai alat peraga. Jadi ini agak sederhana, pakai ini alat peraga. Kemudian kalau yang lebih canggih lagi pakai PPT, gitu kan. Kita menyebutkan ini materi matobi itu seperti apa. Terus kemudian sebab hukum bacaan matobi ini juga medianya pakai apa? PPT bisa ya, atau alat peraga. Kemudian menerapkan bacaan Al-Quran dengan huruf hukum bacaan matobi'i. Berarti ini pakai apa? Pakai poster bisa nggak? Pakai poster bisa, terus juga pakai Al-Quran langsung juga bisa. Jadi kalau kita ngasih pembelajarannya itu pakai poster dulu nggak apa-apa. Terus kemudian ketika mempraktekkan di akhir itu tadi, yang menentukan, coba Mbak Bu ditampilkan lagi. Nah, kalau ini yang di akhir, yaitu menentukan ayat yang menunjukkan hukum bacaan matobi'i, itu bisa langsung pakai media Al-Quran yang asli, seperti itu kan. Jadi untuk menentukan media. Nah, sekarang lanjut nih. Indikator itu, coba saya ulang lagi. Indikator itu bisa menentukan apa tadi? Materi. Terus kemudian yang kedua, media. Terus juga sekarang bisa menentukan metode. Metodenya pakai apa ini? Untuk arti matobi'i, menyebutkan arti matobi'i, berarti pakai metode ceramah, sudah oke? Terus ini menjelaskan sebab hukum bacaan matobi'i, ini bisa pakai diskusi, gitu nggih. Terus menerapkan bacaan Al-Quran dengan hukum bacaan matobi'i ini dengan apa, gitu kan? Karena ini langsung menunjukkan Al-Qurannya. Kemudian alat peraganya ini, alat peraga. Kalau alat peraga nanti bisa pakai ini ya, gambar-gambar itu ya, poster tadi. Terus ini menentukan ayat yang menunjukkan hukum matobi'i. Nah, ini menggunakan metode apa? Gitu. Jadi dari keseluruhan ini bisa disimpulkan, metode ceramah boleh. Terus saintifik bisa nggak? Saintifik mengamati Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran. Bisa, Bu. Bisa. Nah, dari sini itu kita bisa menentukan segalanya kalau sudah ketemu indikatornya. Itu. Terus terakhir yaitu tentang penilaian. Penilaian dari indikator tersebut kita bisa membuat penilaian. Coba dari menyebutkan ini. Indikator pertama, menyebutkan arti matobi'i. Penilaiannya bagaimana? Tesnya bagaimana? Tesnya kira-kira bagaimana? Menyebutkan. Secara ini secara gampangannya ya, menyebutkan ini tes lisan atau tes tulis ataukah tes praktik ataukah portofolio, menyebutkan arti dari matobi'i. Tes lisan bisa, terus tes tulis juga bisa. Tulis bisa enggak? Arti matobi'i ialah gitu. Bisa, ya. Bisa. Berarti bisa tulis, bisa lisan. Kalau seandainya jenengan pengen sukanya tulis, biar anak-anak ini senang nulis, ya ini tes tulis. Terus kalau biar cepat sekaligus langsung itu aja, langsung ini menyebutkan itu boleh, jadi tes lisan. Draftnya bagaimana? Draft ini penilaiannya nanti di akhir ya. Terus ini menjelaskan sebab hukum bacaan matobi'i. Ini tes tulis ataukah lisan ataukah portofolio ataukah praktik? Tulis, Bu. Karena masih J2 otomatis bisa tes tulis, tes lisan juga bisa. Nah, ini juga jenengan bikin draftnya nanti ini kalau sudah menentukan ini tes tulis. Nah, tes tulis ini nanti nilainya berapa? Ya. Nah, terus ini juga menerapkan membaca Al-Quran dengan hukum bacaan matobi'i. Ini tes tulis ataukah lisan ataukah praktik ataukah portofolio? Praktik bisa. Praktik, Bu. Praktik. Lisan sama praktik. Iya.
Terus kalau ini apa tes praktek atau ini apa ujiannya praktek, apakah jenengan tidak mengukur kemampuan mereka? Salahnya berapa? Jadi ini juga harus dipakai draft penilaiannya bagaimana. Kan karena praktek ya, apakah praktek wis disuruh praktek kita nggak ngapa-ngapain cuma nyimak gitu dok? Bukti penilaian otentiknya itu bagaimana kan harus penilaian apa menerapkan, tapi kita juga harus menyiapkan draft penilaian. Itu nanti ini kita bahas sampai akhir karena kita kan ada 16 kali pertemuan. Terus juga ini menentukan ayat yang menunjukkan hukum bacaan matobi'i. Ini tes apa? Tes lisan langsung pada surat An-Nas atau Al-Falaq seperti itu. Bisa langsung praktek. Jadi seperti itu. Terus kita juga bikin draftnya penilaian. Kalau yang dites hanya anak satu saya nggak masalah. Tapi kalau satu kelas ada 40 gimana? Kunang keliru. Sing dites Abdurrahman, tapi sing yang dinilai dicentang itu Mbak Dipta. Nah, kan keliru. Jadi biar nggak keliru karena kita nanti K13 ini kan penilaiannya autentik. Autentik itu apa sih? Ada bukti otentiknya gitu loh, ada bukti otentik, bukan hanya iki ngarang biji arek iki wis biasa pinter ngaji ya wis tak kei nilai 100. Arek iki biasa nuwakal terus tak kei nilai 50. Itu kan namanya ngaji ngarang biji bukan otentik. Itulah fungsinya indikator itu untuk menentukan segalanya, bisa untuk menentukan materi, media pembelajaran, metode, bahkan alat peraga, kemudian penilaian. Itu semuanya mengacu pada indikator. Dari sini jelas nggih? Jelas, Bu. Nggih. Ya Allah, Bu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Jika tidak, ini langsung dipraktekkan. Jadi di makalahnya itu kasih contoh, kasih contohnya seperti apa. Karena itu nanti kan dibuat buku, dibuat buku. Jadi tahapan pembelajaran. Oh ini seperti ini, gitu ya. Contohnya itu seperti ini. Dikasih contoh itu. Nanti akan saya buat buku. Gitu. Terus untuk makalahnya coba ditayangkan. Saya kepingin melihat. Ini kita sampai jam berapa, nggih? Sampai jam 10 atau ke setengah 11? Jam 10, Bu. Sampai jam 10, nggih. Ditayangkan dulu. Ini makalahnya, masih ada waktu 10 menit. Saya koreksi. Saya koreksinya sekarang ini aja, biar ini saya nggak nambah-nambah waktu, karena sering lupa ketumpuk dengan pekerjaan yang lain, jadi tiba-tiba langsung Rabu lagi. Gak kerasa. Ditayangkan makalahnya Bu Anismawati. Kayaknya Bu, tapi makalahnya belum dimasukkan, taksonomi belum masuk, Bu. Taksonomi belum. Iya, itu tadi ditambah di. Nggih, nggak apa-apa, tetap ditayangkan saja. Nanti saya kasih masukan, ditaruh di mana taksonomi belum itu. Nggih. Tayangkan dulu. Siapa bagian operatornya? Mbak Fitrinya udah nggak ada kayaknya, Bu. Oh, ini. Bisa dibesarkan enggak ini? Ini covernya
standar 2022. Lanjut daftar isi. Stop. Ini stop ya. Daftar isinya ini sudah otomatis apa enggak? Pakai heading apa tidak? Lalu? Sudah, Bu. Oh iya. Saya aja yang share screen kalau gitu. Enggak. Sudah dianu. Sudah dicek Turnitin apa belum gitu? Itu kemarin masih pakai apa Quitex ya, Bu? Bukan Turnitin, Quitex. Sudah 20% tapi pakai itu. Iya. 20%. Iya. Langsung saya lihat referensinya aja nggih. Referensinya itu tahun ada yang 2007, 2015. Diusahakan ini nggih. Diusahakan 5 tahun terakhir bukunya itu. Karena kan K13 nggih. K13 kalau referensinya itu tahun 2007, kira-kira relevan apa tidak? Kurang relevan. Kalaupun ada buku babonnya itu nggak masalah sih. Tapi kalau ini teknisnya itu harus di atas 2015. Tapi nggak apa-apa lah. PT Rosda Karya. Nggih, tinggal ngasih contoh-contohnya saja sini. Kalau memang sudah cek Turnitin. Pengertian indikator, langkah-langkah pemilihan indikator, terus taksonomi belumnya itu dicantumkan nggih. Dicantumkan taksonominya itu titik. Tapi nggak usah semuanya. Oh, tapi kalau indikator ini yang ini kata kerja operasionalnya itu mulai membaca, terus ini mengingat, menulis, menghafal itu dicantumkan. Tapi ini secara umum tinggal contoh ya. Contohnya dimasukkan di mana, Bu? Sebelah. Dimasukkan setelah di pembahasan. Oh, di pengertian indikator. Latar belakang, terus pengertian indikator. Indikator itu contohnya itu seperti ini, itu kan. Nah, dalam taksonomi Bloom itu seperti ini. Jadi di ini pengertian ya. Di pengertian indikator itu kan ada pengertian indikator, terus mekanisme pengembangan indikator. Jadi di pengertian indikatornya. Gitu. Sebenarnya contohnya sudah bagus, itu ada di di slide itu. Ya pun, tinggal miliknya Mas Rahman tadi belum saya koreksi. Nanti saya japri aja Mas Rahman. Karena waktunya enggak lutut. Habis ini ada perkuliahan lagi apa enggak? Ada IPS tapi enggak tahu masuk apa enggak. Oh, gitu. Ya pun, sepertinya sudah paham ya. Tinggal mempraktekkan. Terus untuk ke depannya itu setelah ini kelompok selanjutnya itu judulnya apa? Biasanya ada kelanjutannya.
Apa nggih? RPS saya catat. Rumusan materi, rumusan indikator. Oh, besok rumusan materi ya. Rumusan materi sama strategi pembelajaran. Berarti dua makalah sekaligus. Rumusan materi tadi sudah saya jelaskan gimana caranya merumuskan materinya. Diambil dari indikator tersebut. Meskipun berarti ada kelanjutannya. Cukup sampai ini di sini saja nggih, biar nggak mumet pikiran jenengan. Ada yang perlu dibahas lagi apa tidak? Jika tidak, kita tutup saja nggih. Sudah jam 10. Kurang 2 menit. Kalau tidak ada yang perlu dibahas, kita tutup. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.